dana jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan hari tua, yang kita soroti adalah tata kelola investasinya. Tapi kalau sekarang modelan BPJS Kesehatan, modelan JKP, antara uang yang ditarik, uang itu harus langsung dialokasikan untuk klaim. Ruang investasinya itu memang sempit. Semua orang harus sama rata, sama rasa dalam kesehatan. Sementara kita ini memang sudah terlanjur menjadi negara kapitalisme dengan ketimpangan luar biasa. Tidak hanya soal kesehatan, semua fasilitas. Semua fasilitas. In the long run, we all dead. Semua itu akan mati. Tapi kan sekarang kita membangun kesadaran. Anda mau berobat ke Amerika, Anda mau berobat ke Penang, berobat ke Singapura, itu pilihan Anda. Coba kayak pajak. Anda boleh kaya, nggak ada yang mau malang kaya. Bayar persentase lebih besar. Bayar persentase yang besar. Karena persentase yang lebih besar ini dipakai untuk mengatasi ketimpangan. Nah, jadi di dana jaminan sosial ini juga, ini sangat erat kaitannya antara sistem moneter, sistem fiskal, dan sistem jaminan sosial. Jadi, kesehatan ini benar-benar cash flow problem. Benar-benar klaimnya besar, iurannya rendah gitu loh. Artinya harus butuh reformasi. Harus butuh reformasi, makanya kalau saya, Mas Walid, dari sisi keuangan, kita nggak bisa berdebat. Rakyat kita sakit, ya kita harus tangani. Iya. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya masih melanjutkan obrolan sebelumnya dengan Mas Yanuar tentang dana jaminan sosial kesehatan. Penyelenggaranya namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ini sudah dijelaskan sedikit, nanti mungkin ditambahi. Ya, ini berbeda ya, si BPJS ini badannya, dana jaminan sosial ini sebenarnya ya kayak SWM-nya kan gitu. Aset jadi berkurang karena memang utangnya bertambah ya. Jadi aset neto BPJS ini sekarang turun. Next, maka pendapatan juga ternyata tidak menutupi beban. Pendapatan ini pendapatan yang utama ternyata beda nih kalau si BPJS Ketenagakerjaan pendapatannya. Nah, ini ternyata dari iuran ya, dari iuran itu meskipun itu ada yang dibayar pemerintah itu kurang lebih 171 ya triliun tadi, tapi ternyata tetap tidak nutupi bebannya ya. Nah, dan hasil yang di luar iuran misalnya investasi ya tidak besar karena tadi asetnya juga nggak besar kan. Next. Nah, ini yang khusus klaim dan premi ya. Klaim dan premi juga sudah defisit Mas di beberapa tahun ini terakhir. Nah, ini yang si operasionalnya beban ini juga naik karena ini kalau saya sebenarnya nggak sempat ngasih Mas. Kalau operasional BPJS yang sifatnya tidak lainnya itu sebenarnya relatif landai lah ya karena sesuai dengan. Nah, mungkin kita memakai konsep kan asuransi sosial Mas, gotong royong. Tadi perpindahan dari sejarah lamanya, kemudian iuran sendiri adalah iuran dari yang pemberi kerja salah satu yang utama pemerintah, lalu ada yang mandiri, lalu ada yang mendapat bantuan langsung ya, kalau tadi kan pemberi kerja swasta lah. Nah, hasilnya seperti itu. Sementara BPJS kan tidak boleh toh menetapkan tarif, yang menetapkan tarif adalah Kemenkes. Begitu juga ketika dia nyoba ngurangi beban, dia juga nggak punya hak untuk merubah tarif untuk paskes ini kan nggak bisa. Yang bisa dirubah dia lalu adalah aturan yang bisa memperoleh itu syaratnya ini. Nah, itu yang menimbulkan reaksi netizen. Tapi kita nggak masuk itu. Saya ingin gambarkan sekali lagi tentang kondisi keuangan BPJS kita ini, kondisi keuangannya, Mas. Sebenarnya gini Mas Walid ya, kalau dilihat ya dari kemampuannya menarik iuran, dia lebih besar daripada yang ketenagakerjaan. Iya, 107 ya benar-benar dia lebih besar. Iya benar. Tapi persoalannya dia narik sebesar ini, bebannya pun besar. Jadi kurang lebih gini loh Mas Walid. Kalau BPJS Ketenagakerjaan dia menarik iuran, ya beban klaim itu akan terjadi kalau misalnya orang sudah masuk ke hari tua, seperti dengan kita bilang dengan di Undang-Undang P2SK itu, atau yang paling mirip kayak BPJS Kesehatan ini kan yang JKP yang kita bahas, kehilangan pekerjaan karena iuran preminya ditarik di saat yang sama di saat PHK juga banyak, makanya dia mulai defisit. Yang khususnya di JKP. Kalau yang lain surplus semua. Surplus. Jadi kalau kita bicara, ketika kita kemarin bicara juga yang JKP,
ruang dia untuk melakukan investasi itu juga nggak ada. Iya, duitnya mepet. Duitnya mepet antara iuran ditarik dengan kemudian bayar klaim, itu cash flow-nya langsung nutup aja. Ini juga tercermin di BPJS Kesehatan. Itu. Jadi kalau kita bicara sekarang BPJS Kesehatan, isunya sebetulnya bukan terkait dengan tata kelola investasi. Iya. Isunya sebetulnya bagaimana dia survive. Nah, jadi kan sebetulnya ruang dia ya untuk misalnya orang akan bilang gini, bahwa untuk bisa menangani, kan gini loh, misalnya ambil contoh gini. Kan kalau orang-orang keuangan, orang-orang asuransi ini yang dibangga itu kan selalu leveraging, Mas Walil. Bagaimana orang hanya bayar 100 tapi bisa mendapatkan fasilitas kesehatan harganya 10 kalinya, 1000. 100 jadi 1000 ini bisa di leveraging karena uang dari 100 ini tidak langsung dipakai. Diputer dulu sehingga akhirnya mencapai 1000. Begitu seseorang itu mencapai usia manfaatnya udah 1000. Ini pun kita soroti kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata nggak gitu-gitu amat. Ternyata cuma bisa 6% karena sebenarnya dana haji juga begitu dong. Karena ditaruhnya di SBN. Tapi dia punya ruang untuk ini, Mas Awal, untuk melakukan leveraging. Tetap ada lah ya. Makanya kalau kita ngelihat di sistem dana jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya jaminan hari tua, yang kita soroti adalah tata kelola investasinya. Tapi kalau sekarang modelan BPJS Kesehatan, modelan JKP, jaminan kepastian pekerjaan, bahwa antara uang yang ditarik, uang itu harus langsung dialokasikan untuk klaim. Uang panas itu. Uang panas. Dia tidak mungkin. Kalaupun sekarang dia melakukan durasi investasi, yang durasinya itu jangka pendek. Jadi kurang lebih sebetulnya, meskipun asuransi kesehatan ini, BPJS Kesehatan ini menarik koleksi dana iuran yang besar, tapi sebetulnya iuran ini, uang iuran itulah yang dipakai untuk operasional tahun itu. Jadi kan ruang investasinya tuh memang sempit. Bahkan kadang makan modal karena aset netonya berkurang tadi. Coba Mas Wali lihat, apa yang muncul selalu terkait dengan hal ini. Satu, karena sekarang misalnya ruangnya itu sempit ketika menarik pendapatan iuran, beban iuran juga hampir sama, bahkan tadi Mas Walid tunjukkan defisit, maka pendekatannya naikin tarifnya. Tarif iurannya dinaikin agar defisitnya bisa dilalui. Ini kan sebetulnya kebijakan terkait dengan kebijakan cash flow. Meskipun yang memutuskan bukan BPJS. Bukan BPJS, tapi kan sekarang kalau misalnya ini dinaikkan, ada dua implikasi. Sebagian besar itu kan ditanggung oleh pemerintah sendiri karena dianggap masyarakat tidak mampu. Banyak yang dibayar pemerintah lah. Bayar pemerintah. Jadi kurang lebih sebetulnya kalau sekarang BPJS Kesehatan, solusi jangka pendeknya menaikkan tarif iuran preminya, maka yang kepukul pertama kali fiskal, Mas Walil. Betul. Karena fiskal yang harus menanggung karena berapa 120 juta orang yang ditanggung negara ya. Ya kan? Bahkan secara tidak langsung di belanja pegawai juga dia kena kan? Karena pegawai harus bayar. Semua harus bayar di sini. Jadi yang pertama kali kena itu sebetulnya fiskal. Fiskal, ya. Ya kan gitu loh. Jadi artinya sebetulnya ini yang menjadi problematik nih. Dilema di BPJS Kesehatan. Nah sekarang terkait dengan beban. Beban ini meningkat terkait dengan klaim. Kalau di BPJS Kesehatan, Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebenarnya beban itu predictable, Mas Walil. Iya. Kapan orang tuh usia pensiun? Kapan orang meninggal ada rata-ratanya, ada aktuarianya. Satu-satunya yang menjadi unpredictable, tidak pasti itu ketika PHK datang mendadak. Kondisi ekonomi. Hanya karena itu. Tapi kalau BPJS Kesehatan ini dari awal pun dia sudah berhadapan dengan yang namanya klaim. Pasti ada orang sakit. Misalnya Pak Yusuf Kalla ketika jadi wakil presiden, dia bilang solusinya adalah kita buat orang itu sehat. Kalau orang itu sehat, ini Pak JK nih, baik itu ketika dia kan
ketika sama Jokowi ya, kan kalau waktu sistem jaminan kesehatan itu diluncurkan dia bukan wapres. Menteri. Bukan, kan zaman Pak Budiono wapresnya. Itu 2014. Oh iya sudah bukan. Nah, SBY Budiono bukan SBY JK. Jadi Pak JK ini masuk ketika bareng Pak Jokowi. Pak JK bilang, udah solusinya buat orang ini sehat. Jadi daripada sekarang APBN itu harus nambalin terus defisitnya BPJS Kesehatan, dia bilang, kita harus membuat orang itu sehat, nggak sakit. Secara teori ya benar Mas Walil. Yeah. Kalau sekarang kenapa yang paling banyak klaim? Orang sakit gula misalnya. Oh sakit gula nih banyak. Oh ternyata kebanyakan orang Indonesia makan gula. Iya, minuman kemasan. Minuman kemasan. Makanya kan sempat waktu di era itu ada disinsentif terhadap minuman-minuman bergula itu loh. Minuman manis. Nah persoalannya, ketika kebijakan minuman manis ini dikenakan disinsentif, cukai. Dikenaikan cukai yang besar, apakah uang cukainya ini dipakai untuk dimasukkan ke dalam dana jaminan sosial kesehatan? Di kita tuh kan banyak yang nggak nyambungnya di situ loh Mas Awali. Tapi rokok pernah loh dimasukin. Dimasukin kan? Jadi tapi tidak seluruhnya. Ada bagian dari cukai yang dimasukkan ke pendapatan. Jadi kalau menurut saya kita ini juga berhadapan dengan fiskal yang sering kita bahas kan. Iya. Belanja itu segala pengen mau. Kan gini loh, kalau kita fokus Mas Awalil. Fokus nih. Urusan kesehatan ini harus kita atasin. Apa nih? Oh gula. Oke. Ambil kebijakan. Cukai minuman manis dalam kemasan pun diterapkan dan naik. Dan kemudian di APBN disiplin nih Mas Walil bahwa terkait ini pendapatan dari sini masukin ke DJS Kesehatan. Rokok juga begitu. Rokok ini dulu sempat kayak ad hoc gitu, sekali dua kali masuk terus nggak lagi. Kalau ini harus dipastikan aja kan? Iya. Karena rokok itu maksudnya kan itu, cukai itu. Artinya ini arahnya kemana? Ke politik fiskalnya kan? Iya. Bukan si BPJS-nya. Saya ambil contoh lah ketika Pak JK wapres di era Presiden Jokowi. Presiden JK kan, wakil Presiden Yusuf Kala kan bilang, caranya buat masyarakat itu sehat. Apa yang menyebabkan masyarakat tidak sehat, kita tarikin cukainya. Tapi ketika itu ditarikin cukainya, tidak juga ada kaitan dengan penguatan dana jaminan sosial kesehatan. Ambil dua contoh ini ya, minuman manis berdalam kemasan dengan rokok ya, itu yang paling ekstrim lah. Apalah yang kita lihat, misalnya orang sakit apa untuk orang sehat itu? Alkohol juga kan? Alkohol. Tapi benar. Harus ada cukainya. Artinya sebetulnya kalau kita sekarang bicara tentang inovasi kita, memperbaiki pendapatan iuran, kalau pendapatan iuran itu dinaikkan, akan kena ke fiskal pemerintah sendiri. Kalau beban iuran ini kita kurangin, harus dibuat sehat. Untuk dibuat sehat ini, sebetulnya diinsentif dan disinsentif kan? Begitu kita menerapkan disinsentif, pendapatan cukainya harus diserahkan ke sini, Mas Awali. Karena tujuan kita memberikan disinsentif itu untuk buat masyarakat sehat kan? Tapi saya potong dikit. Di pendapatan juga berarti sebetulnya ada ruang nih masih di luar pendapatan iuran. Meskipun pemerintah kadang masukkan, tapi tidak selalu loh. Dipakai aja ada istilahnya, ada prosedurnya kan. Misalnya sekian persen dari cukai rokok, minuman kan masuk. Mestinya kan begitu tuh agar pendapatan si BPJS-nya masuk. Dan gini loh Mas Walil, juga harus menerapkan insentif dan disinsentif. Disinsentifnya itu ya. Terkait dengan masyarakat yang memilih pelayanan kesehatannya tidak BPJS, ingin lebih premium dari BPJS, boleh saja. Boleh saja. Tapi menurut saya ada preminya. Iya. Ini kan juga salah satu yang bisa diterapkan sebetulnya. Seperti yang di sesi sebelumnya saya katakan, ada yang mengatakan bahwa manajemen BPJS Kesehatan sendiri menggunakan InHealth untuk kesehatan. Ya menurut saya nggak apa-apa. Pribadi kok itu. Kalau memang dia memilih itu, berarti kan InHealth-nya harus ada yang ada premi buat InHealth kan pada BPJS. Pilihannya, ya kan? Daripada sekarang kita menguyak-nguyak gitu loh Mas Awalil, bahwa yang namanya orang itu harus punya BPJS Kesehatan itu nggak boleh memperpanjang SIM. Kenapa nggak diterapkan gini aja? Orang mau pakai asuransi swasta silahkan. Tapi dari asuransi swasta itu ada persentase tertentu dari kelas yang saya ambil itu akan masuk ke DJS. Jadi si asuransi kesehatan yang swasta itu harus bayar persentase tertentu dari kliennya itu
Masyarakat tentu akan ngomong, wah saya bayar asuransi kesehatan kok naik, karena ada beban BPJS Iya, kesehatan iya. kan. Persoalannya kan kalau masyarakat menganggap bahwa nggak mau yang ini, pindah ke BPJS kesehatan ya. Tapi pilihan kan. Pilihan ya. Jadi akhirnya yang benar-benar mampu aja yang masuk ke swasta. Tapi keuangannya di sini bisa membaik ya. Oh iya, tapi maksud saya kan perannya kan insentif dan Iya, disinsentif. insentif dan disinsentif. Orang boleh saja memilih layanan yang berbeda, tapi Anda harus tahu konsekuensinya karena sistem nasional kita satu pintu. Jadi kembali lagi Mas Walil yang saya kemukakan di sesi pertama tadi. Sebenarnya orang terserah aja loh memilih langsung ke BPJS, memilih ke asuransi swasta. Tapi pengelolaannya itu tetap dalam satu DJS, ada yang dikelola bersama. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau kita bicara idealnya Mas Walil, idealnya betul. Kita buat semua orang itu sama rata, sama rasa dalam pelayanan kesehatan. Ya, tadi yang mendekati itu Belanda sebenarnya. Belanda yang saya sebutkan di sesi pertama karena saya pernah mengalami Tapi ya. berat ya untuk Indonesia. Tapi kan untuk saat kesana ini. berat. Iya, Yang akan terjadi sebetulnya nanti capital outflow. Iya. Orang akhirnya pergi ke Malah- Penang, iya, pergi iya, ke iya, Singapura, malah jadi meningkat. malah Sekarang jadi aja meningkat. banyak. Sekarang aja banyak kan, udah pergi ke Penang, pergi ke Dulu Singapura. waktu saya sakit 5 tahun, 4 tahun ini juga begitu. Adalah yang mau biayai, Mas pindah ke Malaysia aja. Wah enggak, saya waktu itu sampai bilang begini bercanda, pas agak sadar, saya kalau mati di sini aja. Tapi artinya itu benar-benar pilihan umum ya, tidak harus kaya banget ya, menengah aja sudah mulai pilihan ke sana. Nah, karena Mas Walil ngebahas ini ya Mas Walil, saya itu sebetulnya pernah melihat ya yang namanya Malaysia Capital Market Blueprint. Ini juga yang salah satunya kenapa Malaysia punya labuan offshore market financial yang seperti yang mau ditiru kita sekarang nih, pusat finansial internasional. Itu juga kenapa Malaysia bisa menarik sukuk dan sebagainya. Nah, dalam salah satu master plan itu, Malaysia itu memang fokus Mas Walil menjadikan negara dia menjadi negara wisata kesehatan. Dan dalam kajian yang saya lihat itu, karena dia melihat belanja kesehatan orang Indonesia ke Singapura itu besar. Mau diambil sebagian. Nah, menurut dia Singapura itu mahal. Kalau sekarang saya misalnya bisa menarik yang lebih murah dari yang Dengan Singapura, layanan yang setara. dengan layanan yang setara, maka sebetulnya kue ini akan saya ambil. Loh, Itulah Penang. Iya. Sehingga akhirnya sekarang coba saya pernah tanya, ada teman saya Mas Walil, dia bilang gini, saya naik pesawat dari Aceh ke Jakarta lebih murah saya naik pesawat dulu dari Aceh ke Penang, dari Penang ke Jakarta. Artinya kan bahwa konsep yang ditaruh oleh Penang ini luar biasa loh, dari mulai tiket pesawatnya, dari mulai segala macam. Pastinya dengan layanan-layanan infrastruktur lainnya dia. Jadi kalau menurut saya, sebetulnya bisa saja kita tempuh inovasi misalnya. Iya. Kita membuat, dan ini pernah diutarakan Presiden Prabowo, cuman kan gini loh, Presiden Prabowo ini banyak ide tapi pelaksanaan nggak jelas. Ya kan, kalau idenya misalnya ada pusat untuk kesehatan orang-orang kaya kita di mana lah. Iya. Agar mereka nggak ke Penang lagi. Apalagi tadi begitu ya, selain itu dia harus bayar premi ke BPJS, jadi kan dapat dua keuntungan Jadi kan kita. sebetulnya kalau sekarang kita lihat dalam sistem konstruksinya kayak gitu, kenapa kita nggak tarik lagi nih? Kenapa sih orang ke Penang? Iya. Kenapa sih orang ke Singapura? Iya. Tarik nih. Misalnya di mana nih? Iya. Khusus kesehatan. Ya katakanlah di Jakarta ini. Boleh-boleh aja. Ada rumah sakit mahal, ada rumah sakit segala macam. Tapi bahwa bagian dari pelayanan itu ada yang ditarik dong Ke BPJS, ke dana jaminan sosial. ya. Kita belum mempelajari ini, tapi intinya artinya ini sebetulnya secara imajinasi. sederhana gini loh, dengan sekarang Penang itu, bahkan Mas Walil, saya kemarin baru lihat mantan kepala BGN kita tuh juga di Penang dirawatnya kan. Yang sakit itu kan gitu loh. Ya kan di Penang. Artinya setidaknya ada pendapatan pajak untuk Malaysia, ada pendapat segala macam. Itu kan dipakai juga untuk dia memperbaiki sistem kesehatan nasionalnya. Iya. Jadi kalau menurut saya, daripada kita berdebat, semua orang harus sama rata, sama rasa dalam kesehatan. Sementara kita ini memang sudah terlanjur menjadi negara kapitalisme dengan ketimpangan luar biasa. Tidak hanya soal kesehatan, semua fasilitas. Semua fasilitas. Menurut saya, kenapa sudah aja kita tetap saja lakukan seperti itu,
tapi ada disinsentif, insentif orang terkait dengan kegotong royongan. Iya, jadi mereka harus bantu level di bawahnya. Di bawahnya, daripada kita kemudian akhirnya maksa. Iya. Orang misalnya dipaksa nggak bisa perpanjang SIM karena nggak punya BPJS Kesehatan. Dia bilang, oh saya juga nggak pakai kok BPJS Kesehatannya. Ini negara meresah ya kan, kurang lebih gitu. Kan lebih baik sebetulnya diciptakan suatu sistem yang jadi karena gini loh Mas Walid. Kalau kita paksakan kondisinya, termasuk juga konfliknya Menteri Kesehatan dengan dokter-dokter dengan segala macam, itu kan karena memaksakan sebuah kondisi. Dulu 1-2 tahun yang lalu sempat dengan BPJS juga, ribut juga. Ribut, jadi memaksakan sebuah kondisi. Kan lebih baik menurut saya, ya mau sistem lama berlangsung silahkan. Ada dokter harganya 10 kali lipat dari dokter ini, silahkan. Tapi kalau Anda membayar dokter yang 10 kali lipat ini, baik dokternya maupun pasien yang datang ke dokter itu, ada bagian persentase tertentu. Ya saya nggak tahu, mau cukai kayak namanya, mau apa kayak gitu. Dana jaminan sosial. Masuk ke dana jaminan sosial, memperbaiki sistem jaminan sosial yang masyarakat. Dan dana jaminan sosial juga pendapatannya bisa meningkat. Ya jadi kembali Mas Walid, kalau kita kembali ke dalam prinsip dasar, apa fungsi pajak? Redistribusi kecayaan. Jadi artinya apa? Pajak alat memperbaiki ketimpangan kan? Sama dengan ini loh. Ada orang yang memilih layanan kesehatan premium, dan menurut saya harusnya sekarang pemerintah juga menerapkan untuk yang berobatnya ke luar negeri. Ada juga pemerintah mengenakan dong disinsentifnya. Kan, kalau kita mau kembali kepada prinsip, dalam prinsip yang kita kemukakan di awal Mas Walid yang kata Keynes bilang itu loh. In the long run we all dead. Semua itu akan mati. Tapi kan sekarang kita membangun kesadaran. Anda mau berobat ke Amerika, Anda mau berobat ke Penang, berobat ke Singapura, berobat ke rumah internasional di Indonesia, itu pilihan Anda. Tapi ada juga fungsi sosial dari Anda. Ketika Anda memilih itu, Anda harus mau dong membayar premi tertentu yang Anda serahkan. Sama kan kayak pajak. Coba kayak pajak. Anda boleh kaya, nggak ada yang malah kaya. Bayar persentase lebih besar. Bayar persentase yang besar, karena persentase yang lebih besar ini dipakai untuk mengatasi ketimpangan. Dan itu juga menguntungkan dia karena keamanan, stabilitas, kan dia lebih terjaga. Jadi kalau menurut saya dari membahas ini, balik lagi, idenya apa? Masyarakat harus dibuat sehat. Untuk masyarakat dibuat sehat, insentif, disinsentif. Cukainya, tarik, masukin ke DJS. Masyarakat memilih sistem kesehatan berbeda. Bahkan nakes kita, dokter kita, juga memilih profesinya masing-masing. Nggak usah kita berdebat-debat di situ, silahkan aja. Tapi ada disinsentifnya dong. Ya kan Mas Walid? Orang memilih berobat ke luar negeri, silahkan aja. Tapi kalau kamu berobat ke luar negeri, kamu bayar dong. Walaupun ini sih susah ya. Karena orang ketika luar negeri kita nggak tahu dia mau ngapain. Tapi ini ide dasarnya itu. Ide dasarnya kan gitu. Jadi menurut saya daripada kita berdebat nggak kunjung selesai tentang sosialisme, tentang segala macam, sebetulnya ya udah aja. Dipraktekkan dulu yang terbaik di antara pilihan yang mungkin ini ya. Coba kita kembali ke persoalan dasar keuangan tadi. Udah jelas kita menemui fakta beban biaya yang dikeluarkan BPJS itu lebih besar daripada pendapatannya. Ya toh, ini kita keuangan ya, bukan soal layanannya. Otomatis bagaimana caranya menaikkan pendapatannya, ya toh. Syukur bisa mengurangi bebannya. Tapi umpama bebannya tetap alami, pendapatannya. Nah dari tadi kan Yanwar memberikan gambaran ada opsi-opsi menaikkan pendapatan tanpa harus mengutak-ngatik iuran, ya toh, kurang lebih begitu. Nah gimana kalau nengok ke lebih ke aset tadi Mas? Karena salah satu hasil dari pendapatan ini hasil investasi, tapi kecil. Karena aset dari semula 90-an triliun sekarang 30 triliun. Beda dengan BPJS Ketenagakerjaan, asetnya terakumulasi, terlepas itu konsolidasi ya. Asetnya kan terakumulasi. Bagaimana kalau itu juga jadi satu pilihan? Jadi daripada pemerintah setiap 2 tahun atau 3 tahun terpaksa nomboi, kenapa dia tidak semacam penyertaan modal saja,
agar si ini punya opsi investasi. Sebutlah langsung radikal ya, 50 triliun misalnya. Gimana, Mas? Nah, itu yang ide saya, Mas Walil. Ada penyatuan dana jaminan sosial. Ini dia. Jadi penyatuan dana jaminan sosial nasional, ada dana jaminan sosial kesehatan, dana jaminan sosial ketenaga kerjaan, dana jaminan sosial laba BUMN. Iya. Ya kan? Dana jaminan sosial bagi hasil migas. Dikonsolidasikan jadi satu. Jadi menurut saya kalau kita concern terhadap ide SWF, sebetulnya menurut saya BPJS inilah yang dijadikan SWF. Ini ide saya, Mas. Iya. Kalau ide saya, kita tuh buat satu SWF. Namanya Dana Jaminan Sosial Nasional. Sumber dananya dari mana? Pertama, dana jaminan sosial nasional dari cukai-cukai yang kita bicarakan tadi. Terkait dengan disinsentif, distribusi pada dasarnya cukai itu memang disinsentif. Disinsentif. Bukan itu penerimaan sebetulnya. Sumber dananya. Ya. Dua, kalau orang tetap ingin menyimpan uang hasil ekspornya di luar negeri, nggak apa-apa. Tapi ada disinsentifnya. Berarti apa? Dana jaminan sosial keuangan luar negeri misalnya. Ini contoh ya. Ini contoh. Ketiga, laba BUMN. Dana jaminan sosial BUMN. Makanya saya selalu mengatakan, pisahkan antara penyihatan BUMN dengan ide SWF. Jangan campur aduk sekarang. Jadi buat aja, mungkin BP BUMN bentuk holding ini udah menyehatkan, seperti juga yang dilakukan oleh Cina. Begitu nanti dia ada laba, bagian dari labanya ini idenya, boleh saja idenya tidak distorkan ke APBN, tapi itu dana kesejahteraan boleh distorkan ke keuangan negara yang disebut dengan DJS nasional ini. Iya, karena nanti akan mengurangi pengeluarannya si APBN. Jadi sama saja dengan masuk dengan pendapatan. Kan? Malah lebih strict ya, lebih jelas gitu. Masuk ke sini. Ya. Bagi hasil terkait dengan kontrak karya migas, ambil. Jadi kalau ininya besar, Mas Walil, terlepas misalnya di sini tuh ada instrumen yang permainannya tuh cash flow banget kayak kesehatan, tapi karena DJS-nya gede. Iya. Sebutlah 3.000 triliun lah 1-2 tahun ke depan kan. Ini tadi 30, yang BPJS cuma 900. Nah, kalau kita anggap aja dalam pembentukan 2-3 tahun jadi 3.000-4.000 triliun, bagus banget ya. Ini saya ambil contoh, Mas Walil ya. Ketika Cina membentuk China Investment Company itu, CIC. Ini kan SWF-nya Cina. SWF ini dibuat tahun 2008. Sumber dana pertamanya dari dividen BUMN. Karena BUMN-nya itu disehatkan lewat, kalau kita tuh Cina tuh tidak membentuk badan BP BUMN misalnya. Di tahun 2003. Jadi BUMN itu diholdingkan dalam satu badan. Disehatkan nih oleh dia. Tahun 2008 berhasil sehat. Dividen tunainya besar. Kita juga mungkin perlu katakan nih bahwa Danantara itu dividennya tidak dividen tunai, makanya jadi masalah terus kan. Iya, dividen buku akrual kan. Nah, Cina di 2008 itu masalah dia dengan penyihatannya BUMN-nya itu menghasilkan dividen tunai. Di saat yang sama tahun 2008 itu laba moneter Bank Sentral Cina tuh naik, Mas Walil. Jadi seperti kita kemarin tuh ngelihatkan laba moneter nih. Iya. Nah, Cina itu waktu tahun 2008 laba moneter naik karena Amerika Serikatnya blunder kan terkait dengan kebijakan suku bunga segala macam. Dua ini, Mas Walil, dialokasikan oleh negara. Laba moneter di Bank Sentral ini, laba BUMN ini disisihkan, dipakailah membentuk yang namanya SWF CIC itu. Jadi kalau menurut saya, apa yang akan menjadi concern utama kita kalau kita memang sosialisme, kita memang sosial demokrasi, kita memang ingin kapitalisme ini diperbaiki dengan SWF tadi. Kalau saya cenderung sebetulnya fokus utama dari pemerintah pasti sebetulnya mereform dana jaminan sosial. Bukan acak-acakan gitu loh. Ingin menyehatkan BUMN. Kan acak-acakan konsepnya. Jadi kalau kata saya, Mas Walil, kalau concern kita ke sini, kita reform nih soal dana jaminan sosial. Dana jaminan sosial ini ada dari yang tenaga kerjaan, ada yang dari kesehatan, ada yang dari bagi hasil migas, ada dari mana. Kita definisikan aja semuanya. Ini menjadi yang namanya dana jaminan sosial nasional. Termasuk BLU sawit itu. Nah, BLU sawit. Mending ke sini aja sekalian. Kumpulin. Akhirnya terjadilah dana kelolaan yang besar. Meskipun dari dana kelolaan yang besar ini ada yang
jatuh temponya lama. Ada yang harus saat ini juga soal kesehatan. Ini kan nanti akan terjadi cross-selling sendiri, Mas Awalil. Jadi konsepnya ketika dikumpulkan, konsepnya manajemen AUM itu aset under management. Iya, apalagi kalau dari sisi nature-nya kan nature asuransi, jadi lebih benchmarknya lebih banyak ya. Iya, jadi kalau mau buat tata kelolanya lebih mungkin lah. nih dana jaminan sosial nasional. Nama badannya katakanlah badan ya apalah. Iya. Badan ini. Ya, Ayo yang pertama kali ngelebur BPJS 2 ini dulu minimal itu. Katakanlah namanya idenya sesuai ide Presiden Prabowo deh, namanya Danantara deh. Iya. Ya. Danantara sosial. Danantara. Umpama ya. Danantara ini menurut saya Undang-Undang Danantara harusnya itu adalah membentuk yang namanya konsolidasi dana jaminan sosial nasional. Datangnya dari DJS Ketenagakerjaan, DJS Kesehatan, DJS segala macam tadi. Yeah. Itu yang dia kelola. Kayak CSRBI, sebagian CSRBI bisa masuk sini dong. Semua Mas Awalil. Jadi menurut saya semua dikemudikan. Key performance indikator dia apa? Satu, menjaga lapangan kerja, menjaga sistem kesehatan nasional. Key performance indikator. Menjaga yang namanya apalah macam-macam yang ingin dana kesejahteraan yang ingin dibentuk. Artinya, ketika dia mengelola dana kelolaan yang besar itu tadi, ada yang dialokasikan oleh dia untuk persoalan kesehatan. Ditransfer oleh dia ke operatornya. Entahlah itu namanya nanti mau BPJS Kesehatan, kayak mau apa kayak. Terkait dengan ke lapangan kerja, ke BPJS Ketenagakerjaan. Problemnya, sekali lagi kan, agar yang namanya klaim pekerja tidak nambah, berarti key performance indikator dari jaminan sosial ini harus menciptakan lapangan kerja kan? Agar yang namanya klaim tidak bertambah, salah satu performance indikator dari jaminan sosial ini kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat. Kan gitu loh. Jadi kita terus mendefinisikan yang jelas juga soal apa key performance indikator dia. Jadi kalau menurut saya sepanjang membahasnya kayak gini parsial, nggak akan ketemu yang namanya BPJS Kesehatan. Masyarakat kita semua juga sakit. Nggak ada duitnya yang ditanggung negara oleh besar, tapi negara punya potensi-potensi lain. Dan menurut saya pada akhirnya kita harus bedakan antara beban sosial fiskal, beban pembangunan fiskal itu harus dibedakan, dan beban operasional fiskal. Jadi kan kembali lagi Mas Awalil, belanja dibiayai hutang, kalau itu cost center, bakar uang, udah nggak rasional dari awal. Tapi kalau sekarang misalnya dibiayai hutang, tapi untuk sesuatu yang produktif, membangun yang akan berkesinambungan, misalnya dana jaminan sosial ini. Kan katakan gini Pak, misalnya ambil contoh, pemerintah menerbitkan SBN, bunganya 6%, ya, SBN ini dibeli nih sama dana jaminan sosial. Tapi dari uang yang masuk dari SBN pemerintah ini, pemerintah kemudian menyalurkan lagi untuk menciptakan lapangan kerja. Kan naik ke sininya. Ketika itu dalam konteks itu ya. Kesehatan juga begitu dong. Mas Awalil, saya ingin memberikan gambaran gini loh. Orang sekarang banyak menyoroti tentang independensi. Menurut saya Mas Awalil, yang disebut independensi itu bukan negara dalam negara loh. Tapi bagaimana misalnya seorang gubernur bank sentral, ketika dia misalnya disuruh melakukan menopang fiskal, dia bisa mengatakan, kalau saya menopang fiskalnya ini, maka ada resiko ini. Itu independensinya itu loh, bukan terkait dengan bahwa dia nuruti atau menentang itu sebenarnya. Bukan menurut atau menentang, bukan. Tapi dia sebetulnya menjadi orang yang dalam posisi netral, melihat kondisinya, kalau pilihan ini, konsekuensinya itu memberikan gambaran. Memberikan gambaran. Sama juga ketika dana jaminan sosial. Dana jaminan sosial, pakai dulu deh buat bangun jalan tol. Dulu zaman Pak Jokowi kan rame ini. Ya kan, pakai dulu deh dana haji buat apa. Nah harusnya yang namanya independensi dari kepala badan jaminan sosial itu, dia mengatakan, kalau uang ini dipakai untuk itu, nanti ada konsekuensi ini. Itu loh yang disebut independensi itu loh Mas Awalil. Jadi saya ingin memberikan gambaran loh, bahwa yang namanya negara cetak uang, itu biasa loh Mas Awalil. Lazim lah sudah itu. Saya juga ingin meluruskan ya pendapat seolah-olah mengatakan bahwa BI akan disuruh cetak uang. Bukan soal itunya menurut saya. Tapi apakah cetak uang yang dilakukan oleh BI itu dipakai untuk sesuatu yang memang memberikan kemanfaatan? Itu masalahnya.
Aku ambil contoh Mas Awalil, di Amerika Serikat sendiri, ketika dia defisit 2008 itu, satu biayain Obamacare, defisit yang diakibatkan si Obama menciptakan sistem kesehatan nasional, dua akibat dana pengangguran. Jadi kalau di sisi ini, independen nggak The Fed? Dia mau membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat besar-besaran. Kalau kita lihat dari kacamata yang terlalu simpel, nggak independen The Fed juga. Tapi kenapa kita mengatakan Ben Bernanke waktu itu independen? Karena dia mengemulikan asesmennya. Dia melakukan asesmen di Kongres, dia bilang, kalau Obamacare ini tidak saya ambil, ini yang saya ingat dari dia. Bahkan kalau Keynes masih hidup, mungkin saya akan dikecam juga oleh Keynes kalau saya tidak beli ini. Tidak mengambil ini sebagai itu kan. Sisi-sisi itunya yang kita lihat tuh. Terus dia bilang soal dana pengangguran ini, ya memang mau nggak mau, kalau nggak kita juga pengangguran. Kan sama aja sebetulnya yang kita tuntut. Nih kalau kita mau lihat nih, besok ini misalnya fit and propernya Destri Damayanti misalnya ya. Harusnya DPR serang ini loh. Kalau misalnya BI disuruh menyerap SBN, SBN-nya dipakai untuk KDMP, untuk MBG, apa pendapatmu? Bukan persoalan dia, kan gini loh Mas Awalil, mohon maaf nih. Ketua OJK, dia bilang, begitu dia dilantik jadi Ketua OJK, dia bilang, saya akan mendorong bisnis dari perbankan untuk mendukung program pemerintah. Itu yang orang bilang tidak independen. Anda tidak melakukan penilaian terhadap program pemerintah, Anda cuma mengatakan, saya mendukung pemerintah. Itu yang salah menurut saya loh. Nah, jadi di dana jaminan sosial ini juga, ini sangat erat kaitannya antara sistem moneter, sistem fiskal, dan sistem jaminan sosial. Jadi terkait dengan kesehatan ini Mas Awalil. Kita ini agak berat bahas kesehatan ini, karena kita mau ngomongin apapun juga. Kesehatan ini benar-benar cash flow problem, benar-benar klaimnya besar, iurannya rendah gitu loh. Jadi menurut saya, agak beda dengan kita kalau bahas BPJS Ketenagakerjaan. Masih bisa bahas, ada ruang lah. Ruang kita mengkritik bahwa ini mungkin masih mengkritik pendapatan masih bisa. Tapi kalau kita bicara BPJS Kesehatan, ini benar-benar real world benar. Artinya harus butuh reformasi. Harus butuh reformasi, makanya kalau saya Mas Awalil dari sisi keuangan, kita nggak bisa berdebat. Rakyat kita sakit ya kita harus tangani. Rakyat kita sehat harus kita sehatkan. Ya kan? Ada orang kaya pengen fasilitas silahkan. Tapi bagaimana kita membangun satu sistem yang win-win semuanya? Nah, salah satunya menurut saya, mari sebelum terlambat konsep dan antara SWF ini kita benerin yuk. Benerin dengan bener Pak Prabowo gitu loh. Ya kan, dengan konsep yang bener, jangan dicampur adukan, jangan juga dicampur adukan untuk kepentingan oligarki, kepentingan apa. Concern dulu deh. Untuk melayani sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi kalau menurut saya, dari BPJS Kesehatan ini kita bisa belajar apa? Saatnya kita melakukan konsolidasi modal nasional terkait dengan dana jaminan sosial. Dan ketika itu sudah terbentuk, berarti kita punya 3 pilar nih. Gubernur Bank Sentral dengan moneter, Menteri Keuangan atas nama Presiden terkait dengan fiskal pemerintah, Kepala Badan Jaminan Sosial yang kita sebut SWF, mewakili dana jaminan sosial. Mas Awalil. Jadi kalau menurut saya itulah negara. Negara itu disusun dengan kelembagaan, bukan dengan diskresi kebijakan. Jadi cross-sellingnya akan terjadi Mas Awalil kalau dananya besar. Nanti soal kesehatannya akan diambil. Kan ada beberapa yang memang terkait dengan ini, dengan apa, yang belum jatuh tempo, belum apa. Ya itu kepiawaian. Itulah gunanya orang-orang sektor keuangan untuk sektor untuk di dana jaminan sosial mereka tetap bisa berkiprah. Begitu ya pemirsa, mudah-mudahan penjelasan Mas Yanuar menambah wawasan kita semua untuk memahami problematika yang dialami oleh dana jaminan sosial kesehatan. Tapi sekali lagi disclaimer, saya maupun Yanuar tidak berani mengomentari soal aspek-aspek layanan kesehatannya. Kami ingin menggambarkan kondisi keuangannya begitu loh, dan tentu berdampak kepada layanan kan. Dan ini ada opsi-opsi untuk memperbaikinya, tapi bukanlah opsi untuk jangka pendek atau sangat pendek, tapi opsi yang lebih jangka menengah, tapi juga nggak lama banget sudah. Karena kita sebetulnya terlepas kita mengkritik, beberapa instrumen ini masih memungkinkan untuk dikonsolidasikan, diperbaiki. Mudah-mudahan pembincangan ini bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama.